Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqin. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Ta'ala, kita telah selesai menunaikan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita makbulah, diterima Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dan kita lanjutkan ibadah thalabul ilmi, mudah-mudahan dengan baca ayat Al-Quran dari surat-surat yang ada di juz 30 yang istilah juz amma, menambah ilmu, menambah pengetahuan, dan tentunya bisa menambah amal soleh kita, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahmatullah, salawat dan salam semoga senantiasa terima pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sempurna mengajarkan Islam baik melalui Al-Quran maupun melalui perkataan dan keteladanan. Karena itu bentuk terima kasih kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus selalu bersolawat karena ini perintah dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang beriman, bersolawatlah dan berilah salam untuknya. Karena itu setiap kita mendengar nama Nabi Muhammad, menulis nama Nabi Muhammad, dan kita menyebut namanya untuk menambahi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahmatullah, terakhir kita baca surat apa? Surat Al-Fajr. Batas terakhir ayat 14 terakhir. Selanjutnya ayat 15. Tapi sebelum melanjutkan, saya hanya minta bantuan dari para jamaah, keikhlasannya mendoakan ibu saya yang baru saja masuk rumah sakit. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana adhibil ba'sa Ishfi Ibu Siti Hasanah binti Siddiq wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, syukran katsiran wa jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan doa Bapak Ibu para jamaah terkabul sehingga ibu saya akan segera sembuh. Amin. Baik, kita baca ayat-ayatnya pada ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu
idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turasa aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma sampai ayat 20 dari ayat 15 karena ayat-ayatnya ada beberapa kelompok. Kita sedikit mengulang lagi ayat 1 sampai ayat 4 itu sifatnya qasam atau sumpah, yaitu sumpah fajar, sumpah malam yang ke-10, sumpah bilangan genap dan ganjil, dan sumpah malam. Kemudian berikutnya ayat 5 itu mengingatkan ya, sungguhnya pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima oleh orang-orang neraka. Itu untuk menegaskan 4 ayat sebagai sumpah adalah mengingatkan atau mengajak orang-orang yang berakal. Jadi sumpah-sumpah itu kalau dipikir, dianalisa penuh makna. Kemudian pada ayat 6 alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad sampai pada ayat yang ke-14 itu bicara tentang umat-umat terdahulu. Ayat 6 bicara tentang kaum 'Ad dan juga disebutkan pada ayat 9 kaum Tsamud, dan ayat 10 adalah Fir'aun dan bala tentaranya. Itu semua untuk diambil pelajaran bahwa umat-umat terdahulu hebat-hebat dengan kelebihannya masing-masing, tapi akhirnya dihancurkan Allah karena kekafirannya, kesombongannya, kedurhakaan mereka. Dan dari situ kita berta'awud, na'udzubillahi min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan seperti itu. Artinya kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang taat, menjadi orang yang tunduk patuh kepada Allah Ta'ala. Kemudian masuk pada ayat 15. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuh. Adapun manusia apabila Rabb-Nya mengujinya, fa'akramahu wa na'amah, lalu dimuliakannya dan diberinya kesenangan, fayaqulu, maka dia berkata, Rabbi akramani, Rabbku telah memuliakanku. Ayat 16, wa amma idza mabtalahu
faqadara alaihi rizqah, apabila adapun bila Rabbnya mengujinya lalu membatasi rezekinya, fayaqulu, maka dia berkata, Rabbi ahanani, Rabbku menghinaku. Ayat 17, kalla, sekali-kali tidak demikian, bal la tukrimunal yatim, sebenarnya kalian tidak memuliakan anak yatim. Ayat 18, wala tahadduna ala ta'amil miskin, dan kalian tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Ayat 19, wa ta'kuluna turatsa aklal lama, dan kalian memakan harta pusaka dengan penuh kerakusan. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Ini bicara tentang kemanusiaan, bicara tentang kehidupan manusia, dari ayat 15 sampai ayat 20. Ayat berikutnya nanti bicara tentang kiamat. Karena itu kita berhenti sementara pada ayat 20. Ayat 21 dan selanjutnya nanti tentang kiamat. Baik, kita buka halaman 167. Halaman 167. Ayat 15 dan 16 diberi keterangan, banyak sekali di antara orang-orang kaya yang mempunyai anggapan bahwa banyaknya harta benda yang dimilikinya itu merupakan bukti yang menunjukkan keridhaan Allah terhadap dirinya, dan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan karunia dan kemuliaan kepada mereka secara khusus, bukan kepada selain mereka. Ini untuk mengingatkan orang kaya, orang yang berharta. Mereka pikir kekayaan yang diraih, harta yang melimpah, itu tanda anugerah Allah, sehingga mereka menyatakan Rabbi akramani, Rabbku, Tuhanku telah memuliakanku. Jadi dia merasa lebih baik dari orang miskin, lebih mulia dari orang lain. Padahal ukuran kemuliaan bukan dilihat dari sisi hartanya. Bisa saja sebaliknya, yang miskin lebih mulia dari yang kaya. Nah, ini hanya sebagai pengingat. Harapan kita menjadi orang kaya yang mulia, yang taat, yang patuh sesuai aturan Allah. Nah, ini ayat mengingatkan saja bahwa banyak orang kaya yang beranggapan harta itu sebagai bukti ridho Allah, kekayaan yang dia dapat sebagai kemuliaan yang Allah berikan. Walaupun bisa jadi harta yang didapat justru sebagai ujian, apakah dia bersyukur atau tidak. Makanya di antara ucapan yang disampaikan Nabi Sulaiman dengan kekayaan yang melimpah, kekuasaan yang diraih, kerajaan yang begitu luas, menyatakan hada min fadli rabbi, ini semua adalah anugerah dari Allah Ta'ala. Itu kalimat syukur. Jadi kalau kita mendapatkan rezeki yang berkecukupan, kita mendapatkan harta yang melimpah, harus ingat hada min fadli rabbi, ini adalah anugerah dari Allah. Beli mobil baru harus mengatakan hada min fadli
Rabbi. Membangun rumah yang megah, hadza min fadli Rabbi. Ini untuk mengingat bahwa apa yang dimiliki semuanya hanya titipan dari Allah. Jangan merasa ini hasil kerjaku, ini adalah harta murni dari hasil usahaku. Itu menjadi sombong dan lupa diri. Ini sebagai pengingat. Dan sebaliknya mengatakan, kita lanjutkan bacaannya. Selanjutnya bacaannya adalah banyak pula di antara orang-orang miskin yang beranggapan bahwa harta benda mereka yang sedikit itu merupakan penghinaan Allah terhadap diri mereka. Ini juga pengingat. Ketika orang miskin merasa hartanya yang kurang, ya, dianggap Allah tidak suka padaku. Dalam Al-Quran membahasakannya Rabbi ahanani, Tuhanku telah menghinaku. Nah, ini namanya orang yang tidak sabar. Bahkan seakan menganggap Allah telah membuat dirinya terhina. Padahal tidak serta-merta kemiskinan tanda kehinaan. Justru bisa jadi kemiskinan sebagai ujian. Dan kalau berhasil meraih kemuliaan. Dan kemuliaan tidak diukur dengan kekayaan. Jadi baik kaya maupun miskin, kemuliaan dari Allah bukan dengan hartanya, tapi dengan ketaatannya, ketundukannya, kepatuhannya, keimanannya, ketauhidannya, ibadahnya. Itu yang menjadi ukuran apakah ini orang sukses atau orang yang gagal. Sedikit kita membaca ayat di luar yang tertulis di sini, seperti halnya surat Al-Mu'minun. Kita hafal atau kita pernah dengar Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Benar-benar sukses orang yang beriman. Aflaha, menang, berhasil, sukses. Itu ukurannya apa? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nah, ini salah satu ukuran suksesnya seorang beriman adalah dengan sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk. Ini satu. Kemudian masih kita bisa baca lanjutannya. Ang-sholatim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang yang menggunakan waktu sebaik mungkin, menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat, meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Jadi melihat kesuksesannya dari sisi penggunaan waktu hidupnya. Apakah hidupnya untuk beribadah, hidupnya untuk hal-hal yang bermanfaat. Termasuk alhamdulillah Bapak Ibu jamaah menggunakan waktu kita untuk baca Quran, tilawatul Quran, mendengarkan penjelasan tafsirnya. Ini semua tanda kita sukses karena menggunakan waktu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ini tanda-tanda kesuksesan. Amin. Masih ada lagi, silakan nanti baca, buka ayat-ayat setidaknya di surat Al-Mu'minun itu. Kalau bicara harta, ayat berikutnya yaitu walladzina hum lizzakati fa'ilun. Nah itu. Kalau orang kaya, suksesnya bukan melimpahnya harta saja, bukan kepemilikan rumah yang megah, kendaraan yang mewah, tapi sudahkah bayar zakat? Biarpun kaya, biarpun hartanya melimpah, kalau tidak bayar zakat, maka hakikatnya belum sukses. Jadi mengukur kekayaan itu sukses, mengukur seseorang yang kaya itu sukses adalah dengan sudahkah bayar zakat.
Ya kalau bicara masalah pajak urusan lain nanti. Kan biasanya kalau tidak bayar pajak, apa kata dunia? Dan sekarang kalau tidak bayar zakat, apa kata akhirat? Jadi kita mirip-miripkan saja. Karena itu untuk mengatasi kekayaan yang sukses adalah mengatasi masalah tanpa masalah dengan bayar zakat. Ini sekedar menggambarkan saja bahwa tolak ukur kesuksesan bukan harta. Kemudian keterangan selanjutnya, kepada kedua golongan ini Al-Quran telah mengatakan pada permulaan ayat selanjutnya, yaitu dengan memakai kata sanggahan. Kalla, maksudnya bukanlah perkara yang sebenarnya dalam kedua keadaan itu seperti apa yang digambarkan oleh mereka. Keluasan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada orang yang dilapangkannya, sekalipun hal itu merupakan suatu kemuliaan baginya di dunia, belum tentu menjadi kemuliaan yang sesungguhnya, dan tidak menunjukkan bahwa dia adalah orang yang mulia di sisi Allah. Begitu pula kesempitan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada seseorang bukanlah menandakan kehinaan baginya dan kerendahan kedudukannya di sisi Allah. Ini untuk menetralisir yang kaya tidak sombong, yang miskin tidak merasa terhina. Jadi dua ayat ini luar biasa, menjadikan ketenangan batin. Yang kaya dengan hartanya biar bersyukur, tidak sombong. Dan orang yang miskin tidak sedih, tidak merasa terhina. Karena tadi bukan mengukurnya dengan harta. Yang miskin mudah-mudahan sabar, dan sabar itu besar pahalanya. Orang yang kaya hendaknya bersyukur, karena syukur akan menambahkan rezeki untuknya. Nah, ini keseimbangan. Jadi baik yang kaya maupun yang miskin tetap merasa di hadapan Allah mulia. Sehingga ayat ini menjadi pengingat, ya, pengingat agar yang kaya tetap bersyukur, yang miskin tetap bersabar. Kemudian lanjutannya pojok halaman 167, sebenarnya Allah melapangkan dan menyempitkan rezeki sebagai ujian dan cobaan buat manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memulai ayat yang menceritakan tentang kekayaan dan kemiskinan ini dengan memakai kalimat idza mabtalahu rabbuh, apabila Rabbnya mengujinya. Kita lihat lagi ayatnya. Pada ayat 15 menggunakan idza mabtalahu rabbuh. Ini untuk orang kaya tetap membahasakan ujian. Apabila Rabbnya Allah mengujinya, ini artinya bahwa mau kaya mau miskin tetap Allah menggunakan ibtalahu rabbuh, yaitu sebagai ujian. Terbukti pada ayat 15 menggunakan idza mabtalahu rabbuh ketika bicara orang kaya. Pada ayat 16 juga demikian. Idza mabtalahu rabbuh, idza mabtalahu, ya, tanpa rabbuh. Wa amma idza mabtalahu, tapi intinya sama-sama ibtala. Ibtala artinya adalah ujian,
ya, apabila Rabbnya mengujinya. Jadi mau itu orang kaya, kekayaannya sebagai ujian. Mau itu orang miskin, kemiskinannya juga ujian. Kesimpulannya hidup ini memang penuh ujian. Ya, ujian biasanya digunakan untuk istilah anak-anak sekolah, ya kan, ujian untuk kenaikan kelas. Nah, ini bisa saja ujian hidup untuk menaikkan derajat kita dalam kehidupan, naik kelas. Ya, sebagai orang Islam yang taat, sebagai orang iman yang kuat, ini dengan ujian dengan kekayaan maupun ujian dengan kemiskinan. Yang kaya diuji dengan hartanya sehingga untuk diketahui ini orang syukur. Tanda-tanda syukur mau bayar zakat, tanda-tanda syukur mau berbagi hartanya dengan orang-orang yang membutuhkan. Demikian pula orang miskin diuji dengan kemiskinannya. Apakah dia tetap sabar dengan kemiskinannya, dengan melihat dia tetap taat walaupun dalam kemiskinan, walaupun dalam kekurangan, dia tetap ibadah sebagaimana mestinya dan tidak mengeluh dengan keadaan. Itu terbukti orang miskin yang sukses. Jadi sekali lagi, jangan mengukur kesuksesan dengan harta, tapi dengan ketaatannya kepada Allah Ta'ala. Selanjutnya pada keterangan, kekayaan adalah ujian bagi manusia dari Allah agar tampak sampai di mana keteguhannya di dalam menghadapi cobaan kenikmatan. Demikian pula kemiskinan merupakan ujian, yaitu untuk menampakkan sampai di mana kesabaran orang yang bersangkutan di dalam menghadapi kesempitan hidup. Karena terkadang sesuatu yang kelihatan sebagai suatu kenikmatan ternyata merupakan malapetaka bagi pemiliknya. Dan terkadang sesuatu yang kelihatan sebagai suatu malapetaka tetapi merupakan kebaikan bagi pemiliknya. Kira-kira kalau kita ditawari, ya ini hanya sekedar omongan santai. Kalau milih jadi orang kaya, tapi diuji, ya, diuji kekayaannya, itu karena melimpah, ya, harus membayar zakat yang banyak. Kira-kira kalau diberi kenikmatannya sebegitu banyak, siapkah membayar zakat semestinya? Nah, itu makanya pilihan. Tapi sebaliknya, memilih miskinkah dengan cara tetap sabar sepanjang kemiskinannya? Siap? Mikir saya. Kalau apa masalah ini? Allah. Ya, ini sekedar cerita, hanya sekedar omongan saja. Saya lagi dituduh, ya, selagi dituduh menjadi orang kaya. Karena di kantor pajak saya dituduh memiliki harta 1,5 triliun. Ini tuduhan. Tapi kalau itu benar, alhamdulillah. Jadi saya didatangi petugas pajak, ya, yang intinya konfirmasi, benarkah Bapak memiliki harta 1,5 triliun. Tadinya saya pikir hanya 1,m miliar gitu. Itu pun saya menganggap ini benar enggak gitu. Ternyata T gitu loh, karena nolnya 12. Saya cuma melihatnya 1,5M karena dikirimi surat dari kantor pajak. Saya belum sempat menjelaskan ke kantor pajak karena mungkin beberapa saat tidak datang, mereka yang datang lalu menjelaskan ini 1, triliun Bang. Saya itu antara percaya dengan tidak itu.
Tapi tulisannya benar masalahnya. Jadi percaya itu tulisan gitu. Bahwa tertulis atas nama Bapak Al-Furqon Hasbi ya, memiliki investasi 1,5 T, tapi pakainya angka semua. Jadi 100,5000000 supaya itu dewi lah. Ada 12 dan ininya 1, triliun. Nah, dihitung bayar pajaknya itu 100 miliar. Jadi saya sekarang lagi ditunggu oleh kantor pajak untuk setor pajak sebanyak 100 M. Wah, bingung juga ini ya. Kalau itu duit beneran saya mikir juga ini. Ini pemerintah resmi dan ada stempel tanda tangan dari kantor gitu. Ya kan, saya bilang siap Pak. Kalau memang harta saya segitu, saya bayar sekarang 100 miliar. Tapi masalahnya di mana ini uangnya ini? Ya ini mereka juga ini doa Pak. Ya sudah, amin. Nah, ini baru contoh kecil seperti itu, mikir juga. Ternyata punya 1, triliun bayarnya 100 miliar. Itu pajak. Ya kalau zakat nanti hitung lagi gitu. Nah, baru seperti itu aja mikir. Kalau dipikir-pikir eman-eman juga mengeluarkan duit 100 miliar untuk bayar pajak. Ya, tapi itu baru ini antara mimpi dengan nyata ini. Dikatakan mimpi, suratnya resmi, dikatakan nyata. Saya juga bingung ini. Ya itu, ini hanya sekedar cerita. Ternyata menjadi orang kaya ya kadang bingung ini. Ini karena kaya dadaan jadi bingung. Tapi kalau kaya beneran mungkin biasa gitu. Nah ini sekedar contoh. Ya. Sementara kalau menjadi orang miskin memang penuh dengan apa ya? Kalau bahasa ini penuh penderitaan gitu ya. Ada cerita sekilas kisah nyata tapi saya tidak detail. Ada seseorang yang tadinya kaya, serba berkecukupan, intinya kaya, tapi perjalanan waktu sekarang jatuh miskin. Untuk makan harian saja sekarang kesulitan. Yang tadinya melimpah, rumah megah, ya, makan minum sepuasnya, bahkan melebihi dari yang lain. Sekarang mau makan minum saja untuk beli repotnya luar biasa. Itu baru merasa betapa beratnya itu hidup. Dan benar mengatakan salahku apa ya Allah, gitu loh. Salahku di mana? Lalu dia membanding-bandingkan. Ibaratnya orang lain, mereka yang kelihatannya nggak taat, mereka yang kelihatannya ya tidak mengikuti aturan yang benar, kok malah tambah kaya atau berkecukupan. Sementara dia merasa menjalani hidup biasa-biasa saja. Dengan kekayaan dia juga tidak sombong. Dengan kekayaan dia terima dan suka berbagi. Tapi Allah memutarbalikkan sekarang kehabisan harta. Bahkan rumahnya sekarang lagi ditawarkan untuk dijual. Sekaligus saya ini iklan, barangkali ada mau beli rumah, saya ada rumah yang siap dijual. Ini nyata, fakta dan masih ada. Artinya dia mengeluh, merasakan betapa beratnya hidup ini. Dan dia tujuannya juga baik, menjual rumah untuk membiayai anaknya di pondok, karena sudah nggak ada harta lain. Nah itu untuk menggambarkan ternyata menjadi orang miskin juga berat luar biasa. Berat luar biasa. Sampai saya juga berusaha membantu untuk bagaimana menggalang dana untuk membiayai putranya yang ke pondok. Dia harapannya kalau rumah terjual,
bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan anaknya dan juga keluarganya. Sementara belum terjual rumahnya, anaknya harus segera mondok, bahkan punya tagihan dari pondok. Wah, berat sekali. Artinya dia ingin mengatakan ternyata hidup miskin itu sengsara, hidup miskin itu susah, dan dia merasakan kenikmatan ketika kaya. Sekarang sedang menikmati kondisi miskin dan berat rasanya. Kalau dia cerita ngomong sambil nangis, saya tidak akan lanjutkan, nanti saya juga ikut nangis masalahnya. Jadi karena saya bisa mendengar langsung suara hatinya dan kondisinya. Nah, ini artinya memang betul Al-Quran. Ya, jadi ketika kaya harus merasa ini nikmat dari Allah dan harus melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah. Di antaranya kalau memang sudah wajib zakat, bayar zakat. Mumpung masih kaya, mumpung masih ada harta, berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Tidak ada ruginya berbagi. Dan bisa jadi kalau Allah menghendaki seperti kasus tadi, tiba-tiba miskin dengan berbagai kehendak Allah, ya bingung sendiri. Tapi tetap saja karena kemungkinan dulu juga suka berbagi, kali ini dalam kondisi miskin ada orang yang peduli walaupun mungkin belum sesuai harapan. Maka kita ketika masih berharta, ketika masih punya, berbagilah. Karena suatu saat ketika kita menjadi papa, ketiadaan harta, insya Allah ada yang peduli kepada kita. Karena dulu ketika kaya kita peduli, ada timbal baliknya. Walaupun tidak mesti yang kita kasih mereka balik kasih, bisa dari jalur yang lain. Ibaratnya sebuah permainan bola. Ketika orang dalam permainan itu suka mengumpan kepada temannya, maka dia pun akan diberi umpan oleh teman yang lainnya. Tidak mesti yang diumpan balikan umpan. Ini sekedar contoh gambaran hidup. Karenanya ayat ini mengingatkan kita bagaimana hidup ini harus selalu mengikuti aturan yang Allah kehendaki, dan jangan mengatakan kalau kaya Rabbi akramani. Kalau lagi kaya Tuhanku sedang memuliakanku. Kalimat ini malah sombong. Akramani ayat 15. Dan juga jangan mengeluh ketika miskin. Rabbi ahanani. Tuhanku sedang menghinaku. Ini juga kalimat yang salah. Bukan Al-Qur'annya yang salah loh ini. Maksudnya ungkapan seperti itu tidak benar. Allah sedang mencontohkan orang yang kaya bilang akramani, Allah memuliakanku. Orang yang miskin mengatakan Rabbi ahanani, Tuhanku menghinaku. Kedua kalimat ini sesungguhnya tidak dibenarkan. Mau kaya mau miskin tetap bersyukur, atau bahasanya kalau kaya syukur, kalau miskin sabar. Nah ini karenanya contoh yang pertama, yaitu yang kaya seperti seseorang yang diberi harta benda banyak, tetapi justru hal itu menjerumuskannya ke dalam kenikmatan dan mengikuti hawa nafsu, serta meninggalkan ketaatan kepada Allah dan melupakannya sama sekali. Kaya gak mau bayar zakat. Ini bicara orang muslim, orang beriman. Kalau orang kafir lain lagi sudah ini. Ya mungkin orang kafir mau kaya mau miskin gak mengatakan Rabbi akramani, tidak mengatakan Rabbi ahanani. Mereka hanya pokoknya duit-duitku gitu kan. Harta-hartaku itu urusan mereka. Artinya kalau sudah kata kafir mau kaya mau miskin itu semua di luar jalur. Ini mengingatkan orang yang beriman. Ketika kaya jangan bilang Rabbi akramani. Ketika miskin jangan mengatakan Rabbi ahanani. Nah ini contoh orang kaya melupakan kewajiban-kewajibannya. Hartanya untuk dihambur-hamburkan dalam hal-hal kemaksiatan, dalam hal-hal yang terlarang. Ini akhirnya malah rugi bagi dirinya. Contoh orang miskin
ialah seseorang yang dijadikan miskin dan tidak punya apa-apa, tetapi justru hal ini menyebabkan dia kembali kepada Allah, menyembah dan taat kepadanya. Ya, ini intinya bahwa yang kaya harus ingat Allah, yang miskin pun semestinya tetap ingat Allah. Kemudian Allah memperingatkan orang-orang durhaka dari kalangan orang-orang kaya yang tidak mengetahui makna cobaan ini dan tidak mau menempuh jalan yang lurus. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat 17 sampai ayat 20. Kalla bal la tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kalian tidak memuliakan anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Dan kalian tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Wa taquluna turatha aklan lamma. Dan kalian memakan harta pusaka dengan penuh kerakusan. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Ini pengingat bagi orang yang berharta, yang tidak peduli terhadap anak yatim, khususnya anak yatim yang miskin, tidak peduli untuk berbagi kepada orang miskin. Dan biasanya orang kaya juga mungkin asal usulnya keturunan orang kaya, bahkan dapat kekayaannya dari harta warisan dan menjadi orang yang rakus dari harta warisan. Sekedar sisipan cerita, saya seringkali dimintai, ya kalau bahasa kerennya konsultasi dalam hal warisan. Ada yang datang ke rumah membahas tentang warisan hotel yang nilainya miliaran. Kemudian juga ada yang datang ke rumah membahas harta tanah yang begitu luas, hartanya pun nilainya miliaran. Jadi artinya banyak orang-orang kaya dari keturunan orang kaya itu ribut urusan harta. Dan ini bukan hal yang baru sebenarnya. Hampir sama, semuanya di mana-mana. Kalau urusan warisan biasanya ada saja masalah. Kebetulan saya mengisi materi kajian faraid rutin, ya, baik secara offline maupun online, sehingga akhirnya sebagian orang datang konsultasi berkaitan dengan harta warisan. Dan rata-rata memang ketika konsultasi sebenarnya maunya untuk menghitung warisan sesuai aturan Al-Quran. Ini biasanya orang-orang yang merasa mendapatkannya kurang. Jadi yang ingin kembali ke Al-Quran biasanya merasa kurang. Nah, orang-orang yang merasa cukup dengan pembagian itu biasanya malah tidak konsultasi, malah pura-pura tidak tahu. Ini unik. Jadi yang konsultasi kelihatannya sadar akan hukum Allah, tapi tanda kutip kepentingan. Nah, mereka-mereka yang tidak konsultasi karena dapat keuntungan, maka lupa untuk kembali ke aturan. Jadi sebenarnya sopo ya jadi podo-podo jadi podo-podo ini. Lah, ustadznya hanya pendengar. Nah, ini masalahnya. Jangan-jangan karena sering konsultasi ya sebagai konsultan warisan, akhirnya tiba-tiba punya 1,5 triliun mungkin ya. Jangan ada yang transfer ini. Nah ini, jadi unik itu. Tapi kita tetap menerima, melayani mereka-mereka yang mau sadar akan kembali kepada aturan. Jadi seringkali itu antara kakak, adik, ya, saudara itu mereka berseteru dalam urusan pembagian. Ya,
Jadi sekarang sudah mudah sekali. Ada alat hitung waris. Namanya salah satunya e-waris, yaitu elektronik ya, waris atau at-tashil. Ini salah satu aplikasi yang bisa kita ambil di internet, di download, itu nanti kita masukkan ke HP, akan menjadi kalkulator warisan. Tapi juga setidaknya punya ilmu warisan yang mendasar dulu. Paling tidak kita tahu ya, kalau ada orang meninggal, tahu dulu siapa ahli warisnya, itu harus tahu dulu. Dan ahli waris tidak hanya anak keturunan saja. Seringkali orang lupa bahwa orang tua, baik ayah maupun ibu, juga berhak mendapatkan warisan. Ini yang sering terlalaikan. Jadi orang berpikir namanya warisan hanya ke bawah. Padahal umpamanya, siapa yang mau buat contoh ya? Artinya meninggal dulu sopoh. Ini hanya untuk contoh, ini mumpung penutupan, sebelum penutupan kematian dulu ini. Oh, Ustaz dewi. Ya apa kok? Umpamanya saya mati gitu kan. Nah, ini yang fakta ya, yang fakta kakak saya. Kakak saya waktu pas lagi pandemi itu qadarullah wafat ya. Karena sakit sesaat, tiba-tiba dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan COVID. Akhirnya Allah alam hanya beberapa jam tiba-tiba wafat. Padahal berangkatnya masih sehat. Hanya karena sedikit sakit, ya Allah alam. Intinya wafat. Nah, beliau wafat di usia 55. Sementara ibu saya, ibu dia, Umi saya manggilnya, itu masih hidup. Ya, dan tadi saya doa untuk ibu saya yang lagi di rumah sakit. Itu secara ilmu waris, ibu ini dapat warisan dari kakak saya. Itu. Jadi ibu dapat warisan dari kakak saya, dari putranya. Jadi dapat 1/6. Nah, seperti itu. Nah, maka dalam kalkulator warisan itu harus siapa ahli waris? Ibu. Itu harus ditulis atau diklik ibu. Oke. Baik. Ini contoh dulu. Maksudnya dalam ini hanya sekilas info ya. Tadi kan ini kan ayatnya masih ada kata wa taquluna turasa aklan lamma, ayat 19 itu loh. Tentang warisan itu orang rakus. Nah, saya hanya mencontohkan bahwa menghitung warisan jangan lupa. Kalau ada yang meninggal, lihat ayahnya masih hidup atau tidak, ibunya masih hidup atau tidak, bahkan kakeknya masih hidup atau tidak. Kalau bapak ibunya nggak ada tapi masih ada kakek bisa dapat. Jangan berpikir kakek wis tuwek orang rusak duit. Ini kan pelecehan ini. Kadang-kadang orang sing dipikir anak entok gitu loh. Anak entok, enggak dipikir wong ibunya masih ada. Kok orang diurusi anak ibu wis tuwek orang pengen duit, enggak boleh begitu. Ini Al-Qur'an. Nah, nanti tadi kata Pak Farid kapan-kapan kita bahas secara khusus. Ya, saya juga punya kajian khusus ilmu faraid. Nah, ini artinya bahwa banyak orang yang rakus dalam urusan harta, dan ini sudah Allah ingatkan dalam ayat ini. Wa taquluna turasa aklan lamma, dan mereka makan harta warisan secara rakus. Ternyata benar gitu loh. Dan ini sampai kiamat. Dan mengingatkan lagi ilmu faraid, ilmu yang akan cepat hilang kalau tidak ada yang mempelajari. Nah, ini tadi diingatkan perlu kita belajar ilmu faraid, karena ilmu yang akan cepat hilang di muka bumi kalau tidak segera dipelajari. Nah, kemudian ayat 20 ini sudah pasti semua orang wa tuhibbunal mala hubban
jamma, kalian mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Rata-rata orang mesti cinta harta, cinta dunia. Ini sudah naluri manusia. Dan Allah mengingatkan jangan berlebihan dalam mencintai harta. Ingat, seberapapun harta yang didapat, seberapapun harta yang dimiliki, sebanyak apapun harta yang diraih, itu hanyalah amanat atau titipan dari Allah. Gimana? Mengenai zakat dan pajak. Jadi pajak itu termasuk aturan yang makruf. Meskipun itu keduniaan, ya kan? Makruf mengatur tentang kebaikan kehidupan bersama. Nah, menurut saya pajak itu punya indikasi terhadap akhirat. Jadi kalau orang tidak bayar pajak dosa. Ini pendapat saya. Karena kan tak muluna belum makruf, baca dalil bukan. Makruf itu adalah segala sesuatu yang baik yang tidak bertentangan dengan agama. Jadi kalau ada bayar pajak menurut saya dosa. Ya baik. Ada pemerintah yang memang seperti Malaysia itu menetapkan orang yang sudah bayar pajak, maka orang yang sudah bayar zakat, pajaknya itu bisa dikurangi. Artinya ada keterkaitan antara zakat dan pajak. Dan di Indonesia itu akan diterapkan. Berarti kalau zakat untuk orang Islam bisa mempengaruhi bayar pajaknya, ya. Artinya pajak zakat ada keterkaitan, bisa dikaitkan dengan akhirat. Ada aturannya. Tapi ingat, pajak itu berlaku untuk umum, muslim dan non muslim. Mungkin bagi seorang muslim ini makruf, ini baik. Tapi bagi non muslim, yaitu beda pikiran gitu. Ya secara umum ini aturan, maka kita wajib bayar. Maka karena wajib dalam bahasa fikih, wajib membayar berpahala, ya mengerjakannya. Kalau tidak bayar maka berdosa, bisa saja seperti itu. Itu kalau bahasa fikihnya orang Islam. Nah sekarang kalau bahasa non muslim, enggak bayar pajak, kalau bayar pajak berpahala enggak? Kalau tidak bayar pajak berdosa enggak? Orang kafir loh ini. Masalahnya bagi orang kafir hukumnya tidak berlaku dosa dan berpahala, itu masalahnya. Pajak itu kan perjanjian. Ya. Perjanjian harus ditaati. Bagi orang Islam wajib bayar, iya betul. Jadi bayar pajak ini kan ditaati. Iya. Ya betul bahwa ketika kita bayar pajak wajib, maka kita berpahala, ya muslim kan. Nah sekarang karena pajak itu kan buat muslim dan non muslim di negara manapun. Nah masalahnya berpahala enggak bagi orang non muslim? Itu urusan malaikat sih nyatetnya itu. Yang jelas kalau non muslim beda urusan. Ya prinsipnya kita berusaha untuk bisa bayar pajak sesuai aturan. Ya saya kira itu. Dan memang sudah ada pedomannya, ada aturannya. Dan saya juga menulis buku tentang 125 masalah zakat, dan di bagian akhir juga tentang pajak. Jadi bisa dibuka di internet. Saya punya buku sudah saya tulis dari tahun 2008. Ya kalau mau beli bukunya lewat internet gitu. Itu 125 masalah zakat. Jangan lupa tulis Al-Furqan Hasbi. Demikian. Masih semangat Bapak Ibu? Karena semangat kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kata saya belum dapat, Pak. Habis tak? Ya sudah, enggak apa nanti. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan.